Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel dimana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Baik sahabat, saat ini saya berada di Monumen Suryo. Monumen ini untuk mengingat tragedi pembunuhan Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur, oleh pemberontakan PKI pada tahun 1948. Dan video ini akan saya beri judul Kisah Gubernur Suryo, Keberaniannya dan Terbunuhnya oleh Kekejaman PKI 1948. Nah, sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari Gubernur Suryo. Gubernur Suryo lahir di Magetan, Jawa Timur pada 9 Juli 1898. Kemudian dia menjalani pendidikan di Osvia yang merupakan sekolah pendidikan bagi calon-calon pegawai Bumi Putra pada zaman Hindia Belanda, dan akan memperkerjakan murid-muridnya sebagai pamong praja. Nama lengkap Gubernur Suryo adalah Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Beliau diangkat menjadi Bupati Magetan dari tahun 1938 sampai 1943, dan pada tahun 1943 beliau diangkat menjadi residen di Bojonegoro. Pada tanggal 11 Oktober 1945 beliau dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur, dan pada tanggal 12 Oktober beliau diboyong dengan Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo ditunjukkan saat masih menjabat sebagai Bupati Magetan di masa pendudukan Jepang. Kala itu dia kedatangan tamu seorang perwira Jepang tanpa diketahui sebab-sebabnya. Perwira Jepang yang datang bersama ajudannya marah-marah, mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Jepang yang tidak dimengerti oleh bupati. Perwira itu juga menghunus pedangnya. Suasana kala itu cukup tegang. Mereka yang menyaksikan adegan itu tampak cemas karena sering mendengar cerita tentang kekejaman Jepang. Tetapi Suryo tetap tenang. Beliau lalu menghampiri perwira Jepang tersebut. Dengan suara lantang, Suryo berkata dalam bahasa Jawa yang artinya tanpa sebab musabab, tanpa memberi salam, kau datang dan marah. Saya tidak bersalah dan saya tidak takut. Perwira Jepang tersebut terdiam dan menyarungkan pedangnya, lalu melangkah meninggalkan kantor bupati. Keberanian Gubernur Suryo yang diceritakan sebagai berikut. Pada 26 Oktober 1945, Gubernur Suryo dan Komandan Pasukan Inggris, Jenderal Malabi, membuat perjanjian gencatan senjata di Surabaya. Namun perjanjian itu hanya bertahan 2 hari. Hal itu juga menyulut peperangan selama 3 hari di Surabaya dari 28 sampai 30 Oktober 1945, sehingga meninggalnya Brigjen Malabi.
Kejadian tersebut membuat Inggris marah dan mengancam akan mengultimatum dan menyerang rakyat Surabaya jika tidak menyerahkan senjata pada tanggal 9 November 1945. Setelah rapat dengan pihak terkait, diputuskan bahwa ultimatum itu ditolak. Gubernur Suryo dan rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut, dan pada tanggal 10 November 1945 kota Surabaya digempur habis-habisan dari udara, darat, dan laut oleh pasukan Inggris. Gubernur Suryo berpidato melalui radio untuk membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Digelorakan oleh Bung Tomo untuk tetap semangat, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Gubernur Suryo berpindah-pindah tempat untuk melaksanakan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dari Sidoarjo ke Mojokerto, Kediri, dan Malang. Melihat potensi Suryo yang demikian itu, kemudian Suryo diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang berkedudukan di Yogyakarta. Lalu Suryo menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung karena sang ketua Ahmad Wiranata Kusumah dalam keadaan sakit. Pada tanggal 18 September 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Mereka berhasil pula menguasai beberapa kota lain. Pemerintah segera bertindak. Tanggal 30 September 1948, Madiun direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah. Tetapi keamanan belum pulih seluruhnya. Di beberapa tempat, orang-orang komunis masih melakukan pengacauan. Dalam kondisi seperti itulah, Gubernur Suryo pada tanggal 10 November 1948 berangkat dari Yogyakarta menuju Madiun. Dia bermaksud menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya adiknya yang dibunuh oleh orang-orang PKI. Sejumlah sahabat termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta meminta agar Suryo mengurungkan maksudnya, tetapi Gubernur Suryo ngotot pada pendiriannya, tetap akan berangkat ke Madiun. Tanda-tanda kurang baik sebenarnya sudah terlihat ketika baru tiba di luar kota Yogyakarta. Ban mobilnya pecah, dan sesudah itu mobil kehabisan bensin. Suryo terpaksa 2 kali kembali ke kota untuk menambal ban dan untuk mengisi bensin. Meski teman-temannya mengatakan bahwa itu adalah pertanda buruk, tetapi Suryo tetap nekat dan tidak mempercayai pertanda tersebut. Pada sore hari, Suryo tiba di Surakarta. Sudiro yang pada waktu itu menjadi residen Surakarta menahan Suryo supaya bermalam di Surakarta, dan besoknya baru diteruskan perjalanannya ke Madiun. Suryo melanjutkan perjalanan ke Madiun pagi-pagi sekali, dan di desa Gendingan sekali lagi diingatkan supaya Suryo tidak melanjutkan perjalanan.
namun peringatan itu tetap diabaikan. Di Desa Bogo, Kedunggalar Ngawi, mobil Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI. Pada saat itu pula dari arah Madiun datang mobil yang ditumpangi oleh Komisaris Besar Kolonel Polisi M. Duryat dan Komisaris Mayor Polisi Suroko dalam perjalanannya ke Yogyakarta. Kedua mobil tersebut diperintahkan berhenti oleh gerombolan PKI tersebut. Suryo, Duryat, dan Suroko diperintahkan turun dari mobil. Mereka dibawa ke hutan. Di tempat inilah Gubernur Suryo dan 2 orang lainnya dihabisi PKI. 4 hari kemudian jenazah Suryo ditemukan penduduk di Kali Kakah, Dukuh Ngandu, Desa Bangun Rejo, Kedunggalar Ngawi, lalu dibawa ke Madiun dan dimakamkan di Sawahan, Desa Kepolorejo, Magetan. Di tempat Gubernur Suryo, Kolonel Polisi M. Duryat dan Mayor Polisi Suroko dihabisi oleh gerombolan PKI tersebut. Kini berdiri Monumen Suryo. Monumen tersebut diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1975 oleh Pangdam Brawijaya Majen TNI Witarmin. Pemerintah menyematkan Gubernur Suryo sebagai pahlawan nasional pembela kemerdekaan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 pada tanggal 17 November 1964. Demikian sahabat Buana Channel tentang kisah keberanian Gubernur Suryo dan tragedi terbunuhnya beliau. Semoga itu semua tetap menjadi peringatan kita untuk berhati-hati terhadap bahaya laten komunis yang mungkin saja jika kita tidak waspada akan kembali melakukan pemberontakan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Baik sahabat, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RM Suryo, Gubernur Jawa Timur yang pertama.